Salam menjujuan, nah di Bapak Tuhan Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa di pagi hari ini. Nah hari ini saya mau cerita sedikit kepada kalian pemirsa, bagaimana susahnya menjadi seorang kakak Sri di sini pemirsa. Menjadi seorang kakak Sri di sini ya, artinya menjadi seorang content creator. Ya, kalau sebagai Sri Mulyani Surbaat itu nggak susah, saya nggak ada masalah. Tapi menjadi seorang kakak Sri di sini itu sangatlah susah. Yang pertama dulu susahnya adalah asik disalahkan untuk benda yang tak ada kena mengena dengan saya. Saya akan menjadi salah selalu. Contohnya pemirsa ya, contohnya kakak saya buat video, contoh kakak sulung saya itu buat video yang handphone dia rusak lah atau macam dia ada problem masalah keuangan. Siapa yang salah? Saya. Kalau kalian lihat di kolom komentar mesti orang akan bilang, Sri pun tak tolong, dia kan sudah kaya. Begitu pemirsa. Terus, mak saya kakinya sakit, nggak mau kita bawa berobat ke hospital. Yang salah siapa? Saya. Sri pun anak duit sudah banyak, kenapa tak bawa mak berobat gitu. Macam orang akan senantiasa menyalahkan saya tak nak tahu apa sebenarnya cerita di sebaliknya kenapa jadi seperti orang tak nak tahu. Tapi yang salah saya juga, ya kan? Lepas tuh, bila ada orang buat video tentang saya, macam cerita buruk tentang saya lah kan. Entah itu betul atau tidak, yang salah saya juga. Saya diamkan pun orang yang bercerita buruk tentang saya, salah saya juga. Saya klarifikasi, salah saya juga. So memang semua salah saya lah. And then, bila dalam satu video suami saya akan kata, dia acting itu acting. Siapa yang salah? Saya juga. Entah suami saya itu sembang dia bermain gurau, ya itu hanya just kidding lah kita bilang, tak serius pun, tapi saya juga yang salah. Dia buat video kan acting, semua acting. Saya yang salah. Anak saya cirit, anak saya makan di rumah saudara saya, gitu kan. Yang salah saya juga. Saya juga. Padahal kalau misalnya contoh anak saudara saya yang makan di sini itu kan, mereka makan di sini makan bersama saya gitu, saya nggak buat video. Tapi itulah anak pun tak boleh jagain bla bla. Saya letak orang tolong saya di rumah macam sapu bersih rumah, salah saya juga. Dah macam bos besar tak nak buat kerja ini itu, salah saya. Tahu. Saya minta makcik saya yang jaga anak saya pun, ya kan, udah gitu anak saya pun ada pergi main-main ke sana, yang salah siapa? Saya juga. Tapi sebenarnya yang saya pertanyakan tuh sebenarnya yang salah tuh saya atau sebenarnya kalian yang bermasalah? Artinya tuh begini, kalau memang dah rasa tak ada betul sedikit pun pasal saya, dah tak ada yang betul, tak ada yang baik, tak ada yang benar pasal saya, kenapa still Anda tengok juga video saya? Coba pertanyakan kepada diri Anda sendiri, kepada orang yang selalu asik mencari kesalahan saya. Udah gitu ada saya baca dalam satu komentar, katanya itu begini, suami Sri itu pun kuat main nombor, katanya gitu. Terus ada orang komen, mana kau tahu? Dia kata di video Sri yang lama. Saya sendiri mikirnya begini pemirsa, suami saya masukkan video pasal nombor bila masa, ya kan? Untuk merenew video-video saya yang lama-lama tuh dari beribu-ribu, siapa yang nak tengok? So itu pun salah saya juga gitu. Makanya kalian tanya diri kalian sendiri gitu. Ini yang bermasalah sebenarnya siapa? Yang saya yang selalu salah atau sebenarnya kalian yang bermasalah? Yang asik mempermasalahkan semua benda. Dah tuh kalau saya cakap, kalau tak suka tak payah tengok pun salah saya juga. Kalau tak kuat jadi YouTuber, jangan buat YouTube. Gitu. Sebenarnya saya tak kisah pun kalian komen apapun. Betul saya cakap tak kisah. Tapi bila saya tak replay, bila saya buat tak kisah, tak endahkan yang kalian komen tuh, kata pula, dia mana ada masa bla bla bla, salah saya juga. Bila saya replay pun akan cakap, tengok tak boleh terima bila orang cakap macam ni. Cepatnya replay. Gitu. Betul kan? Dah tu yang kedua susahnya jadi kakak Sri di sini adalah bila saya macam ada selisih paham dengan orang lain, ya kan? Saya selisih paham dengan orang lain tuh, orang tuh nggak akan direct bercakap pada saya entah melalui handphone atau bertanya langsung kepada saya atau saat berjumpa dengan saya itu berbicara langsung tuh enggak. Selalunya masalah saya dengan orang lain yang kebetulan mereka juga seorang YouTuber, mereka akan up dalam satu video gitu, up dalam satu video yang saya sendiri sebenarnya tak tahu gitu. Saya sendiri sebenarnya tak tahu ini masalahnya apa sebenarnya, dan saya tidak tahu.
Kenapa saya tahu? Orang akan inform kepada saya melalui Facebook, melalui WhatsApp, pokoknya melalui beberapa media lah. Sri tengok video yang ini, Sri tengok video yang ini, Sri tengok video yang ini gitu. Dan mereka menceritakan saya dan mengatakan tentang saya, tapi saya sendiri tidak tahu. Sebenarnya saya sendiri orangnya tuh sangat menghindari hal-hal seperti ini dimasukkan ke dalam YouTube. Karena apa? Karena bukan semua orang pun nak tahu kita punya masalah, betul tak? Bila saya tak layan, diam-diam dia tu maknanya semua betul. Bila saya tak layan, kata, sekarang baru tahu buku bertemu ruas lah, inilah, itulah. Bila saya tak layan kan, sebenarnya saya tak kisah pun. Betul saya cakap, saya tak kisah. Hidup saya ini sama sekali tidak terpengaruh dengan mulut-mulut seperti kalian itu. Kalau saya suka tengok komen, saya suka. Kalau saya tak suka, ya tak suka. Anda sendiri sebenarnya yang panas. Karena Anda yang komen, ada yang reply, Anda reply, bla bla bla. Dan Anda di situ bertengkar. Dan bila Anda bertengkar, 1 bulannya saya akan dapat Rp30.000. Itu saya mau bagi tahu kepada kalian. Dan dari kalian bertengkar itu, di kolom komentar bla 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 bla, ada orang yang shock melihat komen-komen seperti itu. Yang benci sama saya itu merasakan, serono, habis kau Sri, mampus kau. Dalam hatinya. Ada yang orang yang sebenarnya suka sama saya, kasiannya Kak Sri sampai macam ini sekali orang cakap. Padahal belum tentu itu betul ke tak betul, betul tak? Tapi saya tak baca. Bila kalian cakap dia tak nak baca komen, yes, karena banyak orang-orang seperti kalian komen di sana. Kita itu ada hak untuk menghindari sesuatu yang menyakitkan hati kita. Kita ada hak untuk menjaga kesehatan mental kita, dan kita ada hak untuk menjaga kesehatan hati kita. Jadi hak kita, betul tak? Makanya saya bilang kepada kalian, even saya menangis pun Anda akan kata, sekejap lagi cari simpati lah, ada donatur ini itu. Walaupun yang ada memberi rezeki kepada saya itu udah komen, yang katanya dia itu sayang kepada saya, tak pernah saya meminta-minta, memang dia nak memberi pun, Anda mana mau terima? Anda akan membenarkan kalimat Anda juga, betul tak? Saya terlampau sibuk membuat video 5 satu hari pemirsa. 5 satu hari, even saya makan pun selalu ada yang kecam, yang tak pakai tikar lah, yang tak pakai inilah, begitulah, beginilah, begitulah. Yes, untuk video makan saya aja saya boleh angkat Rp6.000 sampai Rp7.000 1 bulan. Saya sebenarnya pemirsa tidak mau menunjukkan ini semua kepada kalian, tapi saya hanya mempertanyakan kepada kalian, kalau dari segala sisi Anda merasa saya ini salah, kenapa Anda still melihat video saya? Kenapa? Bukankah itu justru membuat Anda menambahkan dosa? Kita ini sama-sama orang yang memiliki agama, ya kan? Jagalah tutur kata kita tuh, kalimat kita tuh. Walaupun Anda menggunakan akaun palsu dan bersembunyi di sebalik akaun Anda tuh, Anda sendiri membaca komen Anda itu betul ke, bagus ke? Salah saya ke bila ada follower saya yang berkomen pasal membela saya? Salah saya juga. Kata pula saya yang bayar, saya yang suruh. Sedangkan saya saja masih kekurangan duit. Tapi kalian tahu di sebalik itu semua, yang paling untung di sini itu saya. Saya bilang, kenapa? Karena dengan Anda melihat hari-hari menunggu video saya untuk memberikan komen negatif, Anda sedikit sebanyak sudah menyumbangkan kepada saya. Betul saya cakap pemirsa, dan sampai sekarang saya baik-baik saja dan orang sekitar saya itu still okay saja. Macam semalam dengan Kak Nurul pun masa saya buat video itu hanya untuk menghargai Kak Nurul, karena dia juga membuat satu video dan katanya itu dia tidak tak tahan membaca komen-komen, dan komen-komen yang membidas saya, yang mengecam saya itu akak tak love pun, saya akak tak suka komen-komen macam itu sebenarnya. Akak buat sebab akak tak nak orang tanya macam-macam lagi. Minta maaf kalau ada orang komen lebih-lebih pasal Sri. Jadi saya kata, tak apa Kak, saya tak kisah pun orang komen kecam-kecam pada saya. Janji akak dengan saya tak ada masalah apa-apa. Saya kata, so kalau misalnya apa-apa, saya pun minta maaf. Saya pun dah minta maaf kepada suami dia. Dan saya sebenarnya sudah habis masalah. And then Anda pula yang membongkar dulu punya masalah. Coba Anda pertanyakan, orang yang dulu itu kemana sebenarnya perginya. Gitu pemirsa. Jadi memang susah menjadi seorang kakak Sri. Kenapa? Karena kebanyakannya kalau orang bercerita tentang saya, tak payah bercerita tentang saya, put saja nama saya, akan banyak view, akan banyak penontonnya. Jadi coba kalau Anda itu yang sangat penasaran dengan hidup saya itu, jika ada orang menceritakan tentang saya, coba Anda jangan beria-ria nak tengok. Coba satu video yang orang menceritakan tentang saya itu, yang menontonnya itu hanya 500 orang, 400 orang. Adakah cerita selanjutnya? Tak apa, saya rasa saya berbagi rezeki. Syukur juga orang letak nama saya, view-nya banyak, dapat juga dia angkat duit, betul tak?
Saya tak rugi pun. Orang puji saya ke, orang kecam saya, kita tak kenal pun. Kita tak pernah jumpa pun. So, tak ada masalah kepada saya. Tapi, yang Anda fikirkan, semua yang Anda ucapkan itu akan Anda pertanggungjawabkan. Ya kan? So, bila tiba masanya nanti, ya Anda juga harus mempertanggungjawabkan itu semua. Dan saya, kalau kalian kata kenapa tak blok saya, kenapa tak blok saja orang-orang seperti ini, kenapa bla 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 delete komen seperti ini, saya tak ada masa nak layan benda-benda karut macam ni. Biarlah gaduh-gaduh dia situ, komen teruk-teruk dia situ, biarlah terpulang pada dia. Saya tak kisah dah. Saya ada masa saya baca, saya ada masa saya reply. Bila saya tak ada masa, saya biar. Biarlah berlalu. Ya kan? Nah, itulah dia pemirsa, sedikit kesusahan menjadi kakak Sri ini. Terima kasih banyak ya. Jumpa lagi dalam video. Bye.